Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar pelajaran teknologi perkantoran kelas 10 MP. Part 2 dari part 1 kemarin ya. Dasar-dasar otomatisasi perkantoran. Pengguna otomatisasi perkantoran. Siapa sih pengguna otomatisasi perkantoran ini? Yang pertama yaitu manajer. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. Yang kedua adalah profesional. Siapa sih profesional itu? Profesional adalah orang yang menyumbangkan tenaga keahlian khususnya. Jadi dia punya tenaga keahlian khusus atau punya sertifikat khusus bidang tertentu ya. Jadi dinamakan orang yang profesional. Kemudian sekretaris. Nah ini nih sering kita jumpai atau sering kita dengar namanya sekretaris. Adalah orang yang bertugas menangani korespondensi, mengatur telepon dan mengatur jadwal pertemuan. Kemudian pegawai administratif yaitu orang yang bertugas melaksanakan tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen dan menyimpan dokumen. Jadi membantu sekretaris ya tugas dari pegawai administratif ini. Kemudian jenis aplikasi otomatisasi perkantoran ini ada banyak sekali jenis aplikasinya dan pasti akan bertambah seiring berkembangnya teknologi. Ada word processing atau yang biasa kita dengar dengan Microsoft Word, kemudian electronic and voicemail, electronic calendaring, audio conferencing, video conferencing, computer conferencing, facsimile, video text, desktop publishing, spreadsheet dan lain sebagainya. Nanti kalian pasti akan mempelajarinya di SMK ini, oke? Nah, kemudian kita lanjut ke konsep virtual office. Mungkin istilah ini baru kalian dengar ya. Apa sih virtual office? Virtual office itu adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet atau tidak mempunyai kantor nyata. Tetapi individu tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis tanpa memiliki lokasi usaha. Loh, kok bisa? Bekerjanya di lokasi internet. Ya, bekerja ini di dunia maya ya. Kalau sekarang masih masa pandemi, kita sering dengar istilah WFH atau work from home. Jadi ini cocok untuk kalian hubungkan dengan virtual office atau kantor yang berada di dunia maya. Jadi mereka bekerjanya tidak memiliki gedung atau kantor, mereka bekerjanya di mana saja, yang penting ada akses internetnya. Apa sih virtual office itu tujuannya? Oh maaf, terlalu cepat ya. Tujuan dari virtual office yaitu mewujudkan efisiensi kerja, hemat biaya, dan meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pekerjaannya lebih efisien dan produksinya lebih banyak. Selain itu juga menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Karena tidak perlu membangun gedung, kantor dan sebagainya. Kita cukup menggunakan internet saja ya. Karakteristik virtual office atau ciri khas dari virtual office yaitu melintasi batas. Karena menggunakan internet, jadi itu dikatakan melintasi batas ruang dan waktu. Kemudian berbagi sumber daya, biasa sumber daya manusia atau yang lain juga. Kemudian wilayah yang tersebar. Karena internet ini sudah menjangkau seluruh wilayah, jadi wilayahnya tersebar di mana saja. Kemudian anggotanya tidak tetap. Keuntungan virtual office: hemat biaya peralatan, hemat biaya fasilitas, pengurangan PHK, kontribusi sosial, melintasi batas. Jadi menghemat biaya, segala biayanya dihemat. Penghematan ini yang dimaksud yaitu berkaitan dengan bangunan ya yang bisa dilihat, tapi di sini di kantor virtual kan tidak ada. Kemudian pengurangan PHK. Jadi tidak ada itu yang namanya PHK secara massal kalau misalnya, atau pemutusan hubungan kerja. Jadi PHK ini bisa diminimalisir ya, karena kualitas dari orang yang bekerja di virtual office ini selalu meningkat setiap waktu seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, asalkan mau berkembang ya. Kalau misalnya tidak berkembang ya
mungkin PHK juga bisa, atau mungkin secara freelance atau kontrak. Kontribusi sosial, jadi berkontribusi terhadap kehidupan sosial, jadi tidak ada pengangguran. Melintasi batas, ya tadi kalau melintasi batas karena akses internet itu bisa diakses di mana saja, jadi melintasi batas. Kemudian efisiensi kerja, pekerjaan akan cepat dan segera selesai. Kerugian virtual office, apa sih kerugiannya? Kalau tadi kita berbicara positifnya yang banyak, ternyata ada juga ruginya ya. Antar karyawan tidak punya rasa memiliki. Hal ini terjadi karena antar karyawan itu tidak saling bertemu. Seperti kita di masa pandemi ini tidak saling bertemu kan, rasa memiliki sesama teman, punya sahabat, punya rekan kerja itu kan hampir tidak ada ya. Jadi tidak punya rasa memiliki. Kemudian takut kehilangan pekerjaan, karena sewaktu-waktu bisa saja pekerjaan itu digantikan oleh orang lain yang lebih kompeten. Kemudian semangat kerja rendah, karena bekerjanya di rumah dan memakai akses internet, jadi semangat untuk kerjanya rendah. Jadi lebih mungkin kalau kerja di kantor, berangkat di kantor, oh aku nih kerja, aku berangkat memakai seragam kerja, itu kan beda lagi. Kalau kerja di rumah di virtual office itu kan bebas ya, pakai pakaian bagus, pakai baju kaos juga bisa, pakai celana jeans juga bisa, jadi semangatnya itu rendah sewaktu-waktu karena kerjanya juga. Kalau misalnya hanya 1 jam, ya udah 1 jam aja, semangatnya berkurang. Kemudian ketegangan keluarga, karena yang dihadapi itu adalah laptop dan akses internet, kadang mungkin karyawan di kantor virtual office itu lupa waktu, atau mungkin juga saat dia tidak mendapatkan pekerjaan secara online, dia tidak ada penghasilan, jadi menimbulkan ketegangan keluarga. Kemudian penghasilan yang tidak tetap. Nah, karena penghasilan di kantor virtual ini tidak menentu ya. Hari ini misalnya dapat orderan deadline iklan, kemudian besoknya tidak, kemudian dapat lagi 2 minggu lagi, itu kan membuat penghasilannya tidak tetap. Kemudian bergantung pada koneksi internet. Kalau koneksi internetnya lancar ya bisa bekerja dengan lancar, kalau tidak ya sudah harus mencari akses internet yang lancar. Nah, itu saja yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa ditulis di buku tulisnya masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.